Oke, selamat pagi, selamat malam teman-teman di sini semua. Masih bertahan dengan kuliah online. Hari ini kita akan lanjutkan dengan case study, studi kasus mengenai salah satu tokoh yang sangat terkenal di masa lalu. Dan dari tokoh ini kita bisa belajar mengenai strategi bagaimana dia mengelola perusahaannya menjadi penguasa bisnis di Amerika pada saat itu. Kita kembali ke tahun 1865 di Amerika, New York City. Keadaannya di situ seperti apa? Pada masa itu, untuk pertama kalinya Amerika dipimpin oleh orang-orang yang bukan dari golongan politisi. Lalu siapa yang memimpin? Yang memimpin adalah para industriawan dan para wirausahawan. Kenapa mereka bisa memimpin? Karena mereka ngasih pekerjaan kepada orang banyak, ngasih kesempatan opportunity kepada rakyat untuk bisa beli barang murah karena mereka produksi dengan kuantitas yang banyak dan murah. Nah, ada satu tokoh namanya Cornelius Vanderbilt. Kita bisa lihat di sini picture-nya. Dia ini lahirnya tahun 1794 di Staten Island, dan dia pekerjaannya adalah bekerja di kapal feri milik ayahnya sendiri di Pelabuhan New York. Pelabuhan New York pada saat itu merupakan tempat utama ya para imigran yang mereka itu baru datang dari Eropa. Karena Amerika adalah benua baru, sehingga banyak imigran datang dari Eropa yang ingin mengadu nasib di benua baru tersebut, mencari kehidupan yang lebih baik di benua Amerika. Nah, seperti ini ilustrasinya. Pelabuhan New York ini cukup sibuk ya, karena kapal-kapal dari Eropa datang ke situ, pusat kegiatan. Di usia 16 tahun, ia berniat untuk bikin usaha feri sendiri, kapal feri. Modalnya didapat dari pinjam $1.000 dari uang milik ibunya sendiri, yang pada waktu itu jumlahnya juga sudah sangat besar untuk ukuran saat itu. Kemudian dia berusaha keras supaya usaha kapal ferinya ini bisa sukses. Pada akhirnya usahanya berkembang dari satu kapal menjadi ratusan, yang kemudian ini memenuhi setiap pelabuhan di Amerika. Akhirnya dia dapat julukan Raja Kapal, dan dia pakai nama The Commodore. Ini adalah salah satu kapal yang dia miliki, cukup mewah pada masanya. Tapi ada hal lain yang sebenarnya berkembang di Amerika saat itu, transportasi lain. Transportasi itu adalah ini, kereta api. Di Amerika pada saat itu mulai tumbuh jalur-jalur kereta api. Orang mulai membangun rel, kemudian kereta ini kan baru saja ditemukan, menjadi alternatif dari kapal atau kapal feri tadi, yang murah dan bisa mengangkut banyak orang. Kemudian pada saat itu di Amerika juga mengizinkan pihak swasta untuk menciptakan jalur kereta api sendiri, mulai bergairah untuk berlomba, berkompetisi menjadi raja transportasi yang baru. Begitu juga dengan Vanderbilt. Dia memang sifatnya kompetitif, ya, punya sifat kompetisi yang tinggi dan gak mau kalah. Dia berpikir untuk terjun di bidang usaha yang baru ini, sehingga akhirnya semua asetnya di bidang perkapalan dia jual. Kemudian dia gunakan untuk memulai usaha baru, usaha kereta api. Dengan cepat Vanderbilt menjadi raja di dunia kereta api. Dia mendominasi jumlah rel dan gerbong yang tidak dapat dikalahkan oleh pebisnis lain. Di akhir perang sipil Amerika, Civil War, dia jadi orang terkaya di Amerika pertama dengan nilai kekayaan saat itu $68 juta, atau setara dengan $75 miliar saat ini.
Karena Vanderbilt ini sangat mendominasi, lawan-lawannya melihat kesempatan untuk berkomplot untuk menghancurkan bisnis Vanderbilt. Mereka bergabung dan memberikan beberapa rintangan. Namun, Vanderbilt punya kartu truf yang tidak dimiliki pebisnis lain saat itu, kartu as, yaitu Vanderbilt adalah satu-satunya pebisnis yang punya jalur rel masuk ke kota New York, dan itu melewati jembatan yang dibangun oleh dia sendiri beberapa tahun sebelumnya. Jembatan itu namanya Jembatan Albany, satu-satunya jalur masuk ke kota New York. Karena kesal dengan cara-cara lawannya berbisnis yang berkomplot untuk menghancurkan Vanderbilt, dia putuskan untuk jembatan Albany tadi ditutup. Satu-satunya yang bisa lewat jembatan Albany adalah kereta dari perusahaannya Vanderbilt sendiri. Tentu saja ini membuat warga New York kewalahan karena dilakukan blokade ke jalan masuk satu-satunya ke kota itu. Sehingga ini menyebabkan inflasi, harga barang kebutuhan pokok melonjak naik. Yang kewalahan lebih lagi adalah lawan-lawan dari Vanderbilt. Karena dengan cepat kereta milik mereka kehilangan penumpang. Karena satu-satunya yang bisa lewat hanya keretanya Vanderbilt. Dan pendapatan mereka pun sangat tergerus. Akhirnya lawan-lawannya menyerah dan terpaksa menjual dengan panik saham perusahaan kereta api, dan semuanya dibeli oleh Vanderbilt. Sehingga ini menjadikannya satu-satunya monopolis kereta api dalam sejarah Amerika. Dia memonopoli rel dan memonopoli gerbong-gerbong kereta api di seluruh Amerika. Supaya lebih dominan, dia membangun stasiun kereta api terbesar di New York, namanya Grand Central Depot. Stasiun ini menyatukan beberapa jalur utama dan sampai sekarang masih ada stasiunnya. Ini proyek ambisius dan memudahkan rakyat New York untuk bepergian naik kereta. Grand Central Depot, stasiun ini masih berdiri sampai sekarang, yang dibangun oleh Vanderbilt. Tetapi Vanderbilt ini sadar bahwa kalau mengandalkan penumpang itu hanya terbatas pendapatannya dan penuh ketidakpastian karena orang tidak bepergian setiap hari. Dia bermaksud juga untuk menjadi raja kargo, sehingga harus cari pelanggan tetap yang dapat menjamin pendapatannya. Saat itu ada komoditas baru yang sedang naik daun, sedang tumbuh, dan butuh banyak transportasi. Nah, komoditas apakah itu? Kita akan lanjutkan kisah Vanderbilt ini di video selanjutnya.